depanmu. Bagus dong. Hah? Bagus dong. Enggak, jangan gitu. Apa sih? Jadi kok gimana lagi? Enggak. Ekspresi muka kamu enggak natural. Kok natural sih? Ini natural banget loh. Enggak yang tadi. Kan cek sound. Kocok. Iya kan? Jangan gitu, coy. Ini masalah kita bahas masalah corona nih. Obrolan malam santai namanya. Oh, malam santai. Iya dong, malam minggu. Malam suntuk. Malam suntuk. Nggak Jadi ada. menurut Nggak kamu gimana nih? Nggak ada kerjaan jadi kegiatan. Iya dong, nggak ada jadi kegiatan. Jadi bisa. Aduh. Ya masukin bang. Kok jijik sih? Terus? Aku dengan itu. Gak usah kok tengok. Nah, Ngobrol kok liat samping aja. iya, iya. Jadi gimana menurutmu corona ini, Boy? Aduh. Capek gitu bahas corona gitu. Ya capek sih sebenarnya, tapi memang sebagai orang awam, pelaku bisnis juga kan, Kecil-kecilan. kecil-kecilan, hancur sih gara-gara corona ini. Gak hanya yang kecil, yang besar aja jadi kecil. Jadi kecil ya kan. Tapi kacau sih, bener kacau parah ini gara-gara corona ini. Kok bisa lah? Iyalah, semua sektor mati, Pak. Gila. Perbankan itu kok Enggak juga, masih hidup. Tapi masih hidupnya sisa-sisa kan. iya paling nggak kan hidup lah daripada kayak kita ini loh. Ya nggak jelas kayak gini kan. Menurutmu PSBB ini efektif nggak sih sebenarnya? Harusnya sih kalau goalnya itu efektif loh. Efektif. Kalau abang bilang bagus enggaknya tuh yang bagus itu tetap ada jeleknya gitu loh. Tapi menurutku nih ya, menurutku pribadi, pemerintahnya nanggung-nanggung sih sebenarnya. Bisa bukan Ya tak iya tak enggak. apanya yang enggak? Ya kayak gini lah PSBB, tapi mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Ambigu sekali Pak kasih keputusan. Enggak, Kemenhub udah keluar, cek aja. Kemenhub apanya nih peraturannya? Iya. Tahun berapa dikeluarkan? Ini baru 2 hari lalu 2 hari lalu. soal orang nggak bisa mudik segala macam udah diatur, tapi berlakunya hanya sampai tanggal akhir Mei guys. Akhir Mei. Nah, Ya kayak gini lah, Jogja ini sepi sekali Pak. Terus ngerazia, semua orang dirazia. Raja Boka ya nggak ada Raja Boka. Kalau yang nggak tahu Boka nanti di link deskripsi bakal dijelaskan Boka itu apa. kayak nggak otentik kita ngobrol. Kok nggak otentik sih? Ya makanya lihat sini dong. Bukan Oke, masalah- guys. bukan masalah melihat-lihatnya. Terus ya namanya kita belajar kan ini kan lagi live, nggak live sih sebenarnya, kayak direkam aja. Udah banyak kita belajar Bang. Masa gak ada yang kita dapat dari yang kita belajar? Kalau toh sama aja kita nggak belajar, menjiplak namanya. Menjiplak. Iya, meniru yang sudah ada. Tapi ada ini sih Bay, ada statement yang amati, tiru, modifikasi. Iya, yang kita modifikasi apanya kalau sama ya? Ya mana sama? Kok nggak sama? Cuma beda orangnya aja yang. Berarti kan modifikasi namanya. Itu apa pula modifikasi? Apa pula modifikasi, aneh kau nih. Apa pula modifikasi kan? Ini dia lagi yang ngomong. Apa pula modifikasi? Abang yang bilang. Enggak, maksudnya apa? Bocah, kan? Kok bocil sih? Iyalah. Abang bilang amati, terus modifikasi. Terus Ini tiba-tiba Wak bilang apa yang kita modifikasi kok sama aja, aku bilang apa sih yang mau dimodifikasi, tiba-tiba Wak bilang lagi gitu. tapi itulah ya. Ya kalau menurutmu corona ini memang wabah yang mengerikan atau Yang mengerikan lah Bang. biasa-biasa aja menurut kau? Mengerikan. Secara kasus dia mengerikan. Secara kasus dia mengerikan. Jadi pandemi kan. Ya, Iya, pandemi pandemi itu nggak sembarangan Bang. Sampai berapa ratus negara yang kena. Ya apa nggak ngeri? Ngeri lah. Ya,
aku sih cuman ya nanggepin ini. Awalnya aku biasa aja sih nanggepinnya. Awal di pertama itu kayak biasa aja, alah paling kayak SARS. Awalnya ini pas kapan? Pertama kali heboh Wuhan. Oh, pas di Cina. Di Cina itu menurutku biasa aja sih, kayak anjing kok bisa lebay kayak gini sampai orang apa di Instagram atau di media-media sosial tuh ada video yang Wuhan tuh jadi kayak kota mati. Terus tiba-tiba tempo 3 bulan Wuhan udah oke lagi nih. Nah setelah dia oke, negara lain yang kena. Itu yang aku belum nggak begitu takut, maksudnya kayak yang wabah biasa ini. Karena belum nyampe Indonesia. Karena belum nyampe Indonesia menurutku. Belakang-belakang ini lah aku menurutku kayak anjing ini udah terlalu parah sih. Parahnya tuh kayak anjing semua sektor mati nih, bukan lagi mati ekonomi tapi mati orang nih dibikinnya dia. Bukan lagi mati karena penyakitnya tapi mati karena ekonomi pun udah mulai mati. Melemah. Bukan korban jiwa lagi kan. Enggak, bukan korban karena Covid-nya tapi efek dari Covid-nya itu yang bikin anjir. Bayangin aja Jogja 2 minggu pertama setelah heboh pemerintah langsung tiba-tiba ngeblow up penyakit Covid di Indonesia mewabah. Jogja tuh sepi banget pak, jalanan tuh sepi banget. Aku aku pagi ke kantor yang biasanya nggak macet kayak Jakarta tapi at least banyak kendaraan lah. Ini mulai kayak anjing kayak jam 6 pagi yuk berangkat ke kantor. Padahal aku berangkat setengah 9 tuh, jam 8 lewat 15. Tapi setelah 2 minggu ini, belakangan inilah, seminggu inilah udah mulai rame lagi Jogja. Pikir-pikir ini kayaknya lama-lama pun pemerintah bikin stay at home tapi kayak nggak ada juga yang bukan nggak ada yang dilakukan, tapi mungkin orang berpikir gini, anjing daripada gue juga mati pelan-pelan gara-gara kelaparan, ya at least gue gambling aja lah. Kena sesimpel itu sih kadang gue pikiran orang. Ya udahlah gue keluar aja nyari makan gitu, nyari kerjaan. Setidaknya dapur gue ngebul. Daripada di rumah juga anak bini gue nggak makan, mati juga tuh, mati kelaparan kayak yang di mana tuh di Banten tuh. 2 hari dia nggak makan, minum air putih doang. Gila men, itu menurutku kayak wah pemerintah nih posisinya di mana gitu. Di posisinya jelas lah. Sampai dia bikin kebijakan ya karena dia pertimbangannya besar. Kalau pertimbangan doang yang besar baik. Enggak, pertimbangan sampai dia nentukan sikap kan dengan peraturan PSBB. Itu pilihannya udah paling tepat lah. Abang mau nyamain sama kayak Cina gitu di lockdown total. Siap abang di lockdown total. Wah aku siap-siap aja sih. Ya, abang siap karena gaji abang jelas. Kalau orang yang kerja di jalan yang nggak bisa makan kalau nggak keluar. Tapi itu fungsinya ada pemerintah kan. Iya makanya. Sampai ada dana yang harusnya dibuat ini direlokasi buat Covid gitu. Iya memang dia semua kan dia realokasi bang. Tapi efeknya nggak ada pak menurutku. Buat siapa nggak ada? Kau lihat aja lah, ada nggak sih efeknya buat masyarakat? Ada lah abang. Abang nengoknya sekilas. Bukan sekilas. Berita kali sekilas info. Yang abang lihat mungkin kayak mana ya begini. Kalau kebijakan itu udah jelas bang, nggak mungkin tujuannya nggak bagus. Pasti bagus ya. Pasti bagus. Realokasi kayak aku bilang tadi loh, dana desa itu yang tadinya 100%, 30% direalokasi untuk Covid. Terus kayak pembelian alutsista dialihkan ke Covid. Itu banyak bang, totalnya 400 berapa triliun itu untuk Covid ini. Buset banyak juga ya. Banyak. Itulah yang makanya ada pembayaran yang ditunda, cicilan itu. Enggak semua bay. Abang harus langsung ada data valid. Iyalah, itu udah jelas ada bang. Biaya langsung tunai, terus bantuan sembako itu kan ada. Pertimbangannya melihat budaya kita juga, lihat juga kemampuan negara ini bang. Jangan pula abang bandingkan sama negara yang standarnya udah lebih tinggi. Abang sama, ibarat gini lah, kalau mau abang samakan diri abang sama
orang yang di desa nggak akan mungkin sama bang. Cara abang berpikir, cara abang bertindak itu nggak mungkin sama. Pasti beda ya. Pasti beda lah. Makanya Indonesia kalau abang bandingkan ke Cina, ke Singapura ya jauh lah. Dari segi luas wilayah, kemampuan SDM. ekonomi, kesadaran manusianya, kedisiplinan kan beda. Di Cina juga nggak seini bisa nggak sini banget sih kesadaran masyarakatnya Nggak menurutku. tinggi memang, cuman kemampuan ekonominya untuk melockdown total itu kan kuat. Kita mana kuat? Kalau di lockdown total kita dari mana duit bang? Ya dari dana alokasi tadi, direlokasi Nggak tadi cukup, bang. 400 triliun untuk 2 juta orang. Nggak semua loh orang dapat 2 juta itu baik. Iya, masalah dia nyampe enggaknya itulah kekurangan kita. Abang kalau berpikiran di situ aja nggak akan ketemu solusi bang. Yang ada apa unek-unek. Tapi kalau Sama ibarat gini lah, abang mau hidup abang tuh di jalan yang benar, ya kan. Cuman kelakuan abang selalu di jalan yang salah. Ya mana akan ketemu? Iya kan? analoginya kayak gitu lah ya. Kayak gitu lah. Kalau abang mau di jalan yang benar, kelakuan abang ya ngarahnya yang yang benar lah. Ini enggak, kita maunya negara bagus nih, gini segala. Cuman semua kebaikan yang dibuat sama negara kita rasa semua buruk, ya nggak akan ada baiknya buat diri kita. Terus selaku kayak kita gini masyarakat awam, apa yang harus kita lakukan? Iya, cuci tangan, jaga jarak, yang udah Jadi kan kita jaga jarak nih. Iya, maksudku yang udah dikasih tahu pemerintah aja kita sendiri aja nggak melakukan. Terus kita berharap pemerintah ini total. Ibarat kita mau makan nih, tapi berharap orang yang ngasih makan. Kita butuh makan nih bang, tapi hanya berharap orang yang ngasih makan. Ya oke lah, orang mau ngasih makan sekali 2 kali, apa mau 40 tahun awak hidup 40 tahun dikasih makan sama orang. Ya enggak juga sih. Itu makanya kalau abang mau kebijakan pemerintah lebih baik, kita support juga. Oh jadi kita jadi support sistemnya gitu ya. Iya. Tapi memang aduh, aku juga bingung sih kalau masalah corona ini guys. Dasleng ini. Nggak usah bingung abang. Toh kehidupan kita sih, kalau kita berdua nih bang, nggak usah dulu bilang yang nggak kita tahu. Kalau kita berdua lah dulu. Kita dulu gimana tuh? Kehidupan kita sekarang sama sebelum ada corona itu sama aja. Bedanya apa? Nggak rame. Cuman itu aja kan. Bedanya tuh. Tapi kalau abang bilang yang punya usaha besar, banyak karyawan, terus yang dia harus nyari uang di jalan, itu memang terasa. Tapi kalau kayak kita, cuman memang yang kayak kita inilah yang paling banyak berkomentar. Ya tapi aku berharap sih corona ini cepat selesai sih. Nah itu yang paling benar ya, itu ya. Berharap. Sebenarnya pas waktu yang kayak kau bilang itu, semua tokoh agama atau tiba-tiba ada salah satu insan yang bukan insan sih, kayak mungkin selebgram atau artis yang menggaungkan hashtag doa bersama, ya nggak sih? Kalau kemarin kuliah di YouTube tuh ada bang, cuman dia nggak se-Indonesia, satu daerah tokoh-tokoh agama dikumpulkan berdoa. Mungkin Di Jawa Timur kayaknya, apa di mana? Madura mungkin nggak, Ya itu loh, ke Jawa Timur kan, Jawa Tengah. tahu di mana. Tapi menurutku sih kayaknya harusnya memang bukan live report sih, tapi kayak digaungkan aja, ya udah pada jam segini yang kayak kau bilang, semua orang yang di rumah marilah kita doa bersama. Mudah-mudahan dengan doa bersama ini membantu COVID ini dan selesai gitu. Karena ini parah sih, kalau sampai akhir tahun kayak gini terus, aku rasa orang ngejarah pak, pasti itu. Mungkin orang udah mulai ngejarah toko-toko. Wah daripada udah semua kan ngejarah aja lah, ngerampok. Akhirnya kayak 98 nanti orang ngejarah kan. Jadi bangsa ini sendiri yang ngejarah bangsa ini gitu loh. Itu bisa jadi berbahaya kalau kayak gitu. Bahaya kan.
Cuman kalau prediksi kan yang hasil apa kayak wawancara si Najwa kemarin bang, Jokowi itu dikasih 4 prediksi lah dari 4 ini kan analisis lah soal berakhirnya corona. Ada 4 skema lah itu. 4 skema untuk mengakhiri COVID atau Iya, apa skema berakhirnya ini COVID-19 ya? yang pertama itu selesainya di bulan akhir Maret akhir September. akhir April. Oh, bentar lagi berarti seminggu lagi lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua pertengahan Mei. Terus Pertengahan Mei. Yang ketiga akhir Mei. Habis lebaran. Akhir Mei. September. Yang pertama tuh awal Mei. Awal Mei. Terus yang kedua akhir Mei. Yang ketiga Juni. Terus ada yang Agustus apa Yang terakhir baru September. pokoknya gitulah, aku tuh agak lupa. Tapi menurutmu data-data itu data yang diungkapkan pemerintah itu valid nggak sih? Ya valid, cuman nggak sinkron aja. Soalnya kan kayak yang dibilang Jokowi, daerah itu kan punya ini masing-masing, Otoritas masing-masing. ada data dari daerah sini, ada data dari daerah sini. Kita tuh kayak seolah-olah pemerintah pusat bang. Kemarin waktu beberapa daerah mau lockdown, pemerintah pusat bilang jangan dulu. Ya memang jangan. Nunggu ini. Ah, Nah sekarang begitu seolah-olah kita nunggu berpatok ke pemerintah pusat. ya memang kita berpatok pemerintah pusat. Iya maksudku kan, tapi kan harusnya kan memang kalau emang udah Gini ngerasa loh, Bang. Kayak aku PSBB nih. Terus PSBB yang di Jakarta, Anies bilang MRT ditiadain, KRL ditiadain. Cuman dia bilang mau lockdown gitu aja, PSBB gitu aja. Terus pemerintah pusat bilang, kau udah pertimbangkan belum kalau itu semua ditutup, istilah orang itu jaring jaring ekonomi atau jaring sosial, pokoknya ada lah pertimbangannya kan soal bantuannya lah gitu bang. efeknya kalau ditutup lah istilahnya ya. Udah kau pertimbangan belum? Enggak, dia hanya bilang PSBB aja. Terus mau iniin ke pemerintah pusat, dilimpahkan gitu maksudnya. Pokoknya aku mau PSBB terserah, aku mau PSBB ya pemerintah pusat lah nanti yang ngatur yang lainnya. Iya. Yang penting aku ngomong lockdown, intinya kayak gitulah ya kan. Mau nanti yang dari Bogor, dari Bekasi, dari Tangerang masuk, itu udah urusan kalian lah gitu. Sementara kan peraturannya kan yang 8 sektor itu kan harus jalan. Yang 8 sektor ini kan rata-rata buruh harian. Nah kalau itu ditutup, kayak mana orang itu mau kerja gitu. Makanya aku bilang kita itu nggak boleh berpatokan hanya pemerintah pusat aja yang bertanggung jawab sama kayak gini. Memang sih kadang susah loh bang ngurus satu negara yang di atasnya mungkin benar, di tengahnya buruk, atau di atasnya buruk, di bawahnya yang benar, tengahnya bingung mau nyambung kayak gimana. Ini contohnya gini lah kayak kemarin tuh, yang awalnya Jokowi mau ngimpor obat yang sudah terbukti katanya di Cina bisa menyembuhkan, terus dia mau ngimpor sebanyak 2 juta kan sampai sekarang nggak jadi bang. Sampai terakhir dia ngeluarin statement obat dari corona belum ada, obat untuk corona nggak ada, belum ditemukan. Itu kan bentrok ininya itu bang, kepentingan bentrok sponsor yang punya berarti proyek. ada kepentingan lah. Iya, tersisip di situ, makanya nggak jadi kan, kacau memang. Cuman ya inilah negara kita, mau kayak mana kita bilang,
bersyukur aja gitu di Indonesia ini bang. Tapi aku lihat sih memang mudah-mudahan lah cepatlah berlalu corona. Doaku itu aja sih. Bukan karena apa-apa sih, karena menurutku aku takut. Woi, Takut chaos lah kan. chaos lah negara ini. Cukuplah 98 tragedi chaos. Tapi itu tadi gue bilang bang, cuman prediksi Jokowi sendiri kalau orang patuh sama yang dibilang tadi, dia nggak banyak minta kok. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, cuman 3 hal itu aja. Bulan ini kepek nih kok aku sendiri aja nih nonton. Selo lah coy. Doang, cuy. Itu bulan Juni udah normal. Jokowi yang Bulan berapa? Juni. Normal lah ya. Bro, gue tengok sendiri aja. Ya kan kau narasumber. Narasumber, jadi orang udah kenal Iya, sama iya. abang. Kita kan berdialog. Ini berdialog kan harus nampak dua-duanya, kalau nggak emang sendiri gitu. Tadi kan aku udah sendiri. Sekarang kau lah. Aduh. Dud. Cuman itu lah kalau COVID kan. Tapi inilah mungkin wabah yang sampai ada isu yang misalnya apa direktur WHO kerjasama sama pemerintah Cina yang sampai ada kan tuh yang lagi heboh-heboh ya di medsos dan media online gitu loh. Yang awalnya WHO bilang virus ini, COVID ini cuma bisa ditularkan dari hewan ke manusia, nggak bisa manusia ke manusia. Kan akhirnya sampai, dan yang paling gila lagi, ya aku sih nggak terlalu mentah-mentah ya berita itu ya. Ternyata sebelumnya memang pemerintah Cina udah membeli APD. Bukan kayak gitu dibilang. COVID ini yang nularin pertama dari hewan Ke manusia. Nah, itu kalau penyebarannya manusia ke manusia bisa, makanya dibilang jaga jarak. Awalnya nggak dibilang, bay, cuman hewan toh. Terus buat apa orang Penyebarannya? jaga jarak? Penyebarannya awalnya dari gara-gara orang Cina suka makan kelelawar. Awalnya dari situ, cuman setelah Orang manusia. Cina, maksudnya orang di Wuhan tuh suka, orang di Cina nanti bahaya nih kita. Maksudnya, Kenapa? Ya memang orang Cina. iya sih. Lucu abang, bilangkan yang benar aja bang takut. Bukan takut, Pak. Jadi bahaya bang bilang, berarti kan ada ketakutan. Takut ada orang salah persepsi gitu. Ya orang bodoh lah itu. terus gimana? Akhirnya, dan hebatnya Cina sih menurutku hampir semua negara sekarang impor ke dia ya. Impor apa? Alat buat COVID ini, masker. Kita jangan salah bang, kita tuh industri apa masker tuh lagi naik-naiknya tuh bang. Yang di Jawa Barat tuh, yang dia bisa sehari berapa juta ya gitu. Tapi kan yang Ngasilin masker. yang berita yang ku baca, yang ku tonton juga kemarin, itu tuh sampai Argentina ngimpor mesin. Karena apa? Dia nggak kayak Indonesia. Iya, maksudku hampir semua negara kan gue bilang. Khususnya Amerika Latin lah menurutku. Kayak Peru aja ngimpor masker dari Cina. Berapa pesawat itu kemarin bawa masker buat warga Peru. Berarti kan yang awalnya dia ekonominya goyang Cina, sekarang dia agen tunggalnya. Iya, karena bego kan orang itu. Ya sama lah kayak orang kita kemarin. Kenapa? Masker tiba-tiba dikirim semua ke Cina. Tiba-tiba harga masker sampai dari harga yang pamer 20.000 jadi 90. Naik 150, berani orang beli satu box. Naik jadi 350. Sekarang Kenapa sekarang? Hah? Makin banyak loh orang bisnis rumah sekarang bang. ya ada dampak positifnya, tapi kan Iya. kebodohan kita juga. Kalau nggak kita jual ke sana kan harusnya kita kan harga masker tuh kan nggak sampai segitunya, Bukan Bang. kebodohan itu bang, Ketamaan. bukan ketamaan. Terus Itulah optimisme orang kita. Dia yakin Indonesia ini nggak kena corona. Itulah kan sejalan itu warga dan pemerintahnya yang dibilang terawan itu. Indonesia nggak bakalan kena.
kan ada dibilang Menteri Kesehatan. Ada. Nah, karena pemerintah di atas kayak gitu bilang, kita pun kan Solo. makin yakin jual juga lah, aji mumpung nih. Lu tahu jual masker bisa umroh ya kan? Wah, terbukti kan kalau misalnya yang tertangkap pabriknya itu loh, Iya, yang apa nimbun masker, di Tangerang itu gimana tuh? perputaran dia sehari berapa ratus 200 juta. Ya Sebulan jelas lah, 200 juta sehari. anjing 6M juga pak. Sebulan. Makanya Wani-wani wae lah. Tapi konklusinya ini nih belum ada bang polisi. Dia ini masih jalan aja tuh. kalau ya aku sih berharapnya cepat lah corona ini, sakit juga kepala gua. Istilahnya orang mau liburan mau keluar nggak bisa. Iya, sampai kayak gini lah. Awak kangen pun sama yang jauh kan nggak bisa ketemu. Iya kayak orang-orang LDR kayak aku kayak kau ini lah. Nggak usah lah LDR. Lebaran mau pulang kampung, Iya, jadi ya nggak kan? jadi istilahnya mau ketemu keluarga jadi bukan nggak bisa sih, bisa pulang tapi karantina 2 minggu. Apa karantina? Makanya gue bilang baca Permenhub yang baru bang. Enggak. Kalau bang Kalau dulu sebelum ada permen ini boleh pulang baik, tapi Iya. memang karantina di mana? rumah sakit, puskesmas. Tempat aku gitu di kampung di Borok sana, Bay. Iya memang iya. Rumah sakit puskesmas tuh penuh, Pak, orang yang dari Jakarta. Ini kan kita cerita mau lebaran. Ya sebelum ada ini sih. Ya, yang terakhir itu abang. Kalau abang kan udah keluar ya peraturan menteri. Kalau abang pergi kampung, nyampe abang dipulangkan lagi. Terus iya peraturannya itu. Terus ada denda 100 juta. Coba lah, mati lah bang Tapi namanya orang Indonesia pasti tahu aja celahnya dia. tahu kalau kapal kalau nggak Kalau nggak lewat semak-semak dia kan, lewat jalan jalur tikus. Namanya orang Indonesia ya kan. Tapi intinya guys, stay at home, stay healthy. Banyak ini minum tua. Minum tua atau minum air putih? air beras lah. Air beras ya, air tajen. Kalau nggak ada susu air tajen, Pak. Ya, kita sih berharapnya corona ini cepat berlalu. Ya kan? Marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama kita masing-masing, kita berdoa untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Semoga badai corona ini cepat berlalu. Dan mudah-mudahan setelah badai corona kita bisa liburan. Yoi nggak? Yoi dong. Kangen cuk. Kangen apa? Ya kalau aku kangen sama keluargaku, sama pasanganku, kangen aku. Ya bang mau liburan atau mau ketemu keluarga? Iya, ketemu keluarga kan sekaligus liburan kita. Tapi nggak ada libur bang. Iya, lebaran ini nggak ada. Maksudku kalau selesai corona ini kan setidaknya bisa cuti, ambil cuti atau gimana gitu. Kosong kantor bilang. Kosong kantor. Cuti semua. Ya itulah intinya guys. Hope soon nih. Pokoknya stay healthy aja, stay at home, jaga kebersihan, cuci tangan. Sebetulnya bukan stay at home. Terus apa? Jaga kebersihan, jaga jarak. Jaga jarak. Kalau abang di rumah Udah kayak truk aja ya, jaga jarak. Iya. Jangan terlalu dekat. rem mendadak. Rem mendadak nih bahaya. Belum nih. Sama lah kayak kita nih misalnya di kosan aja, tapi tetap kotor buat apa? Itu yang paling penting kan itu, jaga jarak, jaga kebersihan. Ya kau lah nggak pernah mandi. Kepek belum nggak pernah mandi. Kau mandi sehari sekali. Masih mending sehari sekali. Kadang juga nggak mandinya kau. Iya tergantung gitu bang. Kayak kambing. Ini kayak paling Betul. betul gitu. Oke ya. Bu, 3 hari ini abang baru ini lah mandi. Bijimu. Aku kemarin kerja tuh mandi, Cok. Masa ya aku kerja nggak mandi? Pulang kerja aku mandi. Tadi malam mandi ya bang? Mandi aku. Mandi aku. Mandi nggak ya? Mana mandi ya bang? Gaya bang mau mandi. Kotor kali lah. Dalam hati gua Dalam aja. hatimu gitu ya. Babi lah kau. Karena aku malas sudah. Tapi coba statement terakhirmu dulu ya kan. Enggak. Kok enggak, cepatlah dulu. Statement siapa kali aku statement. Iya. Ya udah, iya harus kupegang HP. Ini aku pegang HP-ku. Oke ya guys. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like dan komen.
dan pencet tombol lonceng untuk update terbaru dari vlog saya. Oke guys, isap lu rokok ini Bayu. Bye.